Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel yang insya Allah berbagi masalah pertanian pisang, avokat, dan lain-lain. Kita update lahan di sawah yang berair. Kita sekarang melakukan penaburan kapur dolomit. Kapur dolomit kalau di daerah jenengan tidak ada, itu bisa diganti dengan kapur bangunan juga tidak apa-apa, atau gamping. Kenapa kita melakukan penaburan ini? Karena ini adalah musim hujan, dimana musim hujan tanah pasti lembab, dan efek dari lembab dia akan pH-nya drop. Sudah pernah saya ulas di video saya sebelumnya, standar pH dan cara istilahnya mengatasinya. Jadi untuk tanaman pisang, pH yang bagus itu 6,5 atau netral. Kalau pH kurang dari itu akan menjadi rawan penyakit. Dalam arti dari pokok pisang itu akan bisa bersarang mungkin kutu, atau bisa jamur atau penggerek batang tanah, akan menjadi sarang cikal bakal. Kalau pH drop, otomatis jamur pasti akan bersarang lama kelamaan. Lah, untuk mengatasi itu, apalagi lahan persawahan, kita melakukan penaburan dolomit. Lah, kapan kita melakukan penaburan dolomit? Melakukan penaburan dolomit bisa dilakukan awal musim hujan atau pertengahan musim hujan. Kita melihat kondisi tanaman kita. Kalau kita rutin paling tidak 3 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali, awal musim hujan dan akhir musim hujan. Untuk takaran berapa, kita melihat dari tanaman itu. Kalau tanamannya besar, kita bisa kasih 6-7 genggam. Kalau masih kecil 3-5. Itu insya Allah sudah bisa menetralisir atau mengangkat pH dari tanah itu. Karena pisang di sini itu dia tidak suka kebanyakan air, tidak suka lembab. Kekurangan air juga kurang bagus. Makanya kita petani pisang harus pandai-pandai mensiasati lahan sesuai dari kemauan pisang itu. Dalam arti dia hidup di pH berapa, karakternya bagaimana. Nah, ini bisa dilihat kita melakukan penaburan kapur dolomit. Ini lahan baru saya bersihkan. Nanti kita lakukan pengurangan anak. Terus setelah ini, selang 1 minggu atau 2 minggu, kita melakukan pemupukan. Dan insya Allah nanti kalau kita pupuk, sebelumnya kita kasih kapur dolomit, pupuk akan meresap dengan baik. Jadi kalau tanahnya asam, pupuk itu terserapnya juga kurang bagus. Jadi langkah pertama harus kita melakukan penetralan lahan dengan pemberian kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah, bisa dilihat ini sangat bagus untuk pertumbuhan pisang. Walaupun kita menanam di lahan persawahan, dia nanti kalau kena air hujan akan meresap sendiri ke tanah. Dan 1 minggu sudah terlihat dari efek penaburan ini. Apalagi kalau kita langsung 1 minggu 2 minggu memberi pupuk, pupuk mudah terserap. Jadi untuk mengatasi pH drop itu salah satunya pemberian kapur dolomit. Kalau punya cek pH, kita bisa melihat dropnya seberapa, nanti bisa melihat takaran dari pemberian kapur pertanian itu. Jadi salah satu trik atau cara sukses bertanam pisang di lahan sawah adalah kita harus pandai-pandai melihat siklus atau situasi tanah, bagaimana kondisinya. Setelah itu kita melakukan apa yang dibutuhkan. Etan dewe urung.
Oke, sahabat petani pisang, mungkin bisa dimengerti atau paham. Mohon dukungannya untuk channel ini, mensubscribe, like atau mengkomen. Dan subscribe, komen panjenengan adalah suatu kebanggaan kami karena Anda melihat video kami, mempercayai kami untuk berbagi demi kemajuan pisang petani pisang Nusantara. Nah, ini jumlah dari semua tanaman di sini kurang lebih 250 pohon. Nah, ini yang kena penyakit nanti saya bongkar, ini belum saya bongkar. Itu kita membutuhkan kurang lebih 5 karung. Satu karung ini isi 50 kilo. Kalau di Tulungagung Jawa Timur ini harganya kemarin 15.000, sekarang naik 17.000. Jadi 17.000 kali 5 kita sebar ke seluruh lahan, sudah cukup sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini sudah jelas. Ini adalah cara perawatan pisang di lahan persawahan. Dan bagaimana untuk lahan kebun-kebun lebih bagus, karena ini adalah untuk menetralkan pH. Bagus untuk semua tanaman, baik pisang, apokat atau apa-apa, kita pemberian kapur dolomit itu sangat bagus. Sahabat petani pisang, jadi tidak usah ragu untuk menanam pisang di lahan persawahan. Kita belajar bersama, berbagi bersama agar hasil sesuai dengan yang kita harapkan dan tanpa kendala. Yang jelas saya sudah memulai dari Tulungagung Jawa Timur menanam pisang di lahan persawahan yang penuh dengan air ini, dan alhamdulillah hasilnya bisa terlihat. Semua kondisi bagus ya, mungkin ada yang kecil, mungkin kemarin bibitnya atau gimana, tapi yang jelas kondisinya semuanya bagus, tidak ada kendala yang sangat signifikan, jadi bisa teratasi. Ini anaknya banyak sekali, nanti kita kurangi, kita taruh berapa, tinggalkan 2 atau 3, kita lihat saja nanti. Cukup ditaburkan saja. Ini kalau kena air hujan dia akan padat dan meresap ke sela-sela dari bonggol pisang itu. Otomatis masuk meresap ke akar-akar tanaman itu sendiri dan merubah struktur tanah menjadi lebih subur. Jadi manfaat lain dari kapur dolomit adalah mensuburkan tanah. Jadi kandungan Ca03-nya itu menaikkan pH, juga untuk mensuburkan tanaman agar nutrisi mudah terserap oleh tanaman dan sebagainya. Sangat penting bagi saya kapur dolomit untuk seluruh tanaman. Oke, sahabat petani pisang, di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, like, mengkomen, membagikan agar berkembangnya channel ini dan demi kemajuan pertanian khususnya petani pisang di seluruh Nusantara. Salam dari Tulungagung, Jawa Timur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.